suara gitu. Tapi saya lihat gitu, ada apa jalan aja saya terus pulang ke depan sana. Mau ke sana nggak, Pak? Boleh, tapi sebentar, Sat. Kenapa? Gue sempet baca juga ada beberapa artikel yang membahas mengenai sejarah pembangunan rel kereta Subang Bogor ini. Jadi ini memang rel kereta ini dibangun sejak zaman Belanda. Bener ya, Pak? Makanya tadi Bapak bilang ada terowongan Belanda. Gitu kan. Tempat ini dibangun dari orang-orang kita yang di kerja paksa, betul Pak. Dan banyak sekali karena kerja paksa itu istilahnya nih banyak sekali memakan korban. Ketika zaman itu pun memang sudah banyak sekali sih yang membuat hawa-hawa ini mendukung menjadi lebih gimana? Maaf, lagi syuting kita. Apa sih? Hah? Mana? Kagak ada kali lu. Itu di rel. Mana kagak ada lu? Hah? Mana saya? Kagak ada. Mana sih? Mana? Di rel. Di tengah sini. Itu di rel, lu nggak lihat? Ada, Iman. Lu ngaco lu apa sih? Mana? Mana? Mana coba? Mana? Sini lu. Sini, gua lihat ini. Lihatin kita loh. Hah? Lu Nggak ada orang. nggak ada dong. Maksudnya ini lagi serius syuting dulu ah. Kalau boleh saya tambahin mah, dulu ceritanya terlepas dari pembangunan ini kan dulu sebelah sana tuh Mana? kantor pajak. Hmm. Itu memang tempat katakan orang tua dulu buat tempat penyiksaan. Mungkin untuk zaman-zaman. Ini sakatre namanya. Bahasa Belanda itu sakatre itu tempat kantor pajak. Di belakangnya tuh dulu kalau kita masih kecil ngeri bener main ke sana ya. Mesti tempat-tempatnya mesti tahun 70-an persis gitu di situ. Gimana sih gedung-gedungnya kan mesti pada kosong. Tempat-tempat Ini penyiksaan. kenapa goyang ya? Itu nggak goyang, ini goyang sendiri. Goyang tadi ya? Ini goyang kenceng banget loh. Tapi yang ini enggak nih. Lu dapat nggak gambar tadi? Enggak. Ah, enggak. Ini tadi goyang banget nih. Goyang semua. Itu kayak ada yang Enggak, maksudnya biasanya kan kayak cuman Angin doang kan nggak ya. ada orang ini. nggak ada. Nggak ada. Ini masih gerak besar. Cuman ini dong, bagian ini dong nih. Mungkin tadi pas kita Kalau lihat dari sejarah sih gitu ya. Maksud saya apa? Tempat-tempat itu apa? Kantor-kantor yang lebih besar. Jadi kadang-kadang sama Belanda mungkin pakai tempat-tempat untuk sementara waktu apa? Kayak Ini masih goyang loh. pemeriksaan apa katanya. iya. Masih goyang, Sar. Apa tuh, Sar? Lu ngeliatnya, Sar? Energi aja atau gimana? Energi aja sih, nggak kayak ada sesuatu yang di bawah tapi nggak ini ya, kita nggak bisa ke bawah sih, jadi susah ya. Aku boleh ke arah sana nggak sih? Boleh nggak? Kita mau langsung arah terowongan aja? Berdua aja. Berdua aja? Nggak apa-apa. Yaudah, Pak Mahmud. Boleh. Terima kasih Pak Iya. untuk informasinya nih Pak. Sama-sama.
Makasih banget. Mungkin kita langsung mau melakukan penelusuran aja nih. Pak, Saya makasih ya, Pak, sama-sama ya. dari tim. Izin kita mau di Boleh, sini. silakan. Dede, pamit dulu ya. Yuk, yuk kita kesana aja deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Deket tengah-tengah sini ya? Ini di sini. Masih ada sosok. Masih ada. Pakaiannya Ini, Sar. Di sini. berdiri. Setingginya nggak terlalu tinggi ya, segini lah kira-kira nih, segini kamu, segini. Terus bajunya pakai rok segini nih, atasannya kayak blus tapi kayak ada di sini aku ngeliat kayak ada kancing, ada kantongnya. Sini. Warnanya rambutnya apa? Nah, gelap sih, tapi dari pakaiannya kok seperti Kayak Belanda. zaman itu. Iya, ha. zaman Belanda baju kayak gitu tuh. Bisa komunikasi nggak? Aku coba sih kalau mau. Karena dia maksudnya masih ada di sini gitu ya. Dari tadi kita di sana kan kita cukup lama tuh di sana. Dia tetap bersikeras untuk berdiri di sini. Nggak tahu deh, mungkin ada yang mau ingin disampaikan. Terus terang gue kan kalau gue akan coba sih. Mau langsung pembuktian atau? Oke, yaudah boleh deh. Oke, pemirsa Memburu Misteri, ini di tengah perjalanan kita menuju terowongan Paledang, terowongan kereta Paledang ini, kita mau coba lakukan pembuktian langsung di sini. Karena dari tadi ada yang bikin penasaran Sarah ya. Ini sosok wanita nih di sini. Nih, di titik ini nih berdiri. Di titik ini, sosok wanita yang menggunakan baju warnanya apa, putih, Sar? Krem. Krem coklat muda apa ya? Iya. Aku ngeliat banget kancingnya di sini nih. Oke, Kayak ada kancing. pakaian zaman dulu banget sih ya. Tapi kayak yang pekerja, official pekerja gitu loh. Fadi? Iya. Dia ngasih gambar ada tempat dia bekerja, ini meja ya. Meja, ada banyak kertas, dia sibuk. Terus ada ini, ada bau cerutu. Oh, Dia sambil ngerokok gitu. no, yang di sekeliling dia. Jadi ada beberapa meja lagi, ada satu meja yang duduk perempuan Belanda, rambutnya seperti disanggul begitu. Ini kantor. Tapi aku nggak tahu di mana. Besar, tapi zaman Belanda dulu kan ini sengaja dibangun rel kereta ini memang udah proyeknya mereka gitu. Tapi kenapa di tengah-tengah ini ada kantor? Bukan di sini sih, Fadi. Tapi dia asalnya dia lagi menceritakan dia dulu. Mungkin sebelum dia akhirnya ke sini ya, nggak tahu ya. Ini ya, mungkin dia cuma menceritakan apa dia dulu apa gitu. Karena wanita Indonesia bekerja untuk petinggi untuk orang Belanda. Sebentar, aku lagi dengerin dia ngomong. Oke, nggak apa-apa, Sar. Coba komunikasi. Dia di sebelah aku persis nih. Sambil memberikan. Ya, terus apa? Odi, ingat nggak sejarah ini tahun berapa ini jadi? Gue kurang hafal sih, cuman gue baca ceritanya aja. Tahun ini gue nggak begitu tahu. 20-an? Astaga. Apaan tuh? Hah? Serius nggak? Di sini nih kayak ada yang lempar kita nih di sini. Ini ada yang ketimpukan di sini nih. Nggak, sebentar ya. Ini baru membuka komunikasi sama dia dulu ya. Yang lain sabar dulu ya. Kenapa, Sar? Ada yang pengen ikutan juga ke Ada sini. sosok lain tadi. Tapi nanti kita nggak fokus dulu. Oke, nggak apa-apa, selesain dulu aja yang di sini.
dia suka jalan-jalan di sini karena banyak yang ada di sini banyak kan. Di bagian sana, Ya itu kita emang mengarah ke sana sih. di bagian sana itu dibilang ada sosok perempuan, memang sosok perempuan tua. Perempuan tua. Oh, sepanjang ini banyak. Apa sih? Sepanjang ini banyak. Kamu mau aku tahu aku mati? Kalimatnya bingung dia. Iya. Lu dia ngomong apa, lu ngomong aja nanti gue coba yang rangkai, Di sini ini banyak apa? Kalau Banyak. dia di sepanjang rel kan aku nanya di sini penghuninya apa aja yang kamu tahu, yang dia tahu. Di sepanjang ini sih banyak, tapi yang terdekat yang itu dia nunjuk sana ada nenek tua, katanya ada satu lagi sosok dia nggak mau nyebut. Banyak yang seperti aku. Dia kayaknya lagi nyetem. Banyak yang seperti aku. Kalau dia sebenarnya nggak di lokasi ini, tapi dari sana. Dia nunjuk sana. Dari sana. Dia salah satu perempuan yang tidak ditangkap dan aku disiksa sih. Loh, tadi Pak Mahmud sempat cerita juga kan di situ ada kayak zaman dulu nih memang ada tempat yang dilakukan penyiksaan gitu, Sar. Tapi kan tadi dia ngasih tahu bahwa dia kerja duduk di kantor. Ini gimana sih? Kok dia bisa ditangkap sih? Apa karena dia pribumi? Ini Jepang sih. Hah? Jepang. Dia orang Jepang? Enggak. Yang tentaranya kok. Soalnya tangannya bukan bule. Yang nangkep dia? Aku cuma ngeliat tangan ya. Jadi ada konflik. Aku nggak tahu apa. Dia sama ada 2 perempuan lagi. Nah itu dia meninggalnya di situ. Nah ini jauh dari sini ya. Jadi kita nggak usah ngebuka. Yeah. Dia cuma mau menceritakan Cuman backstory-nya dia. backstory. Sampai kenapa dia ada di sini. Dia emang suka katanya jalan-jalan di sini. Iya. Dia terus begini. Nunjuk ke sana. Iya, terus ke sana. Nggak masalah kalau misalnya kita ke sana. Udah cukup di komunikasinya? Dia mau ikut katanya, nggak apa-apa ya, biarin aja ya. Kalau dia mau ngomong lagi nggak apa-apa, tapi biarin dia. Oke. Normal lagi. Yuk normal lagi aja. Oke, jujur sih, lu lagi ngomong kayak gitu, gue dari tadi nge-merinding terus. Di sini udaranya memang terbuka banget ya. Dan di Bogor ini kan memang udaranya sekarang ini lagi dingin. Tapi maksudnya ketika dingin gini kan ngebuat kita udara jadi ketika tarik napas tuh jadi lebih enak ya mestinya ya. Ini tapi ya Parah. kayak napas gue kayak jadi agak pendek Gila. banget sih. Ini nggak enak. Oke, kita normalin kamera yuk. Kita sambil jalan ke sana karena susah banget nih kalau cuma satu senter dong nih. Terangin jalan. Kita normalin lagi kameranya. Oke, kita jalan ke sana. Yuk. Itu yang tempat penyiksaan tahun berapa ya Pak? Ingat nggak Bapak? Si Pak itu masih ada nggak? Pak Mahmud masih ada nggak sih? Kalau nggak coba tanyain dong. Iya, aduh. Ish. Ini dia tadi apa sih, Sar? Dia ngerasa nggak suka atau gimana ya? Hah? Tapi itu bekas bangunan Belanda dulunya. Iya, jadi kata Pak Mahmud tadi kan sempat bilang bahwa itu dulunya bekas bangunan Belanda, yang mana bangunan itu bukan penjara sih, lebih kayak tempat penyiksaan gitu loh, Sar. Dipakai Jepang nggak Pak? Berarti waktu Jepang masuk sempat dipakai juga? Iya dong, maksudnya ketika Belanda sempat kalah, Jepang masuk, otomatis tempat-tempat entah kantor apa pasti dikuasai gitu. Jadi kita cabut, oke? Ya.
arah sana ya. Aku nggak tahu ya kenapa rel kereta api itu selalu ada energi kayak menyimpan residual energi gitu. Sorry, ini ada hubungannya sih sama fisika gitu, karena kan kereta api ini kan juga ada kayak besinya, medan magnet, makanya kenapa banyak kecelakaan mobil yang terjadi ketika di gardu kereta api gitu loh. Ya aku juga percaya nggak percaya, tapi Iya. banyak sekali kejadian yang membuat mobil kayak tiba-tiba mati. Iya. Sedangkan kalau misalnya dari sisi fisika sendiri, kan sempat bilang bahwa ada gravitasi, ada kayak medan magnet, ada beberapa bahan-bahan yang membuat tempat ini jadi bikin bisa mesin mati seperti itu loh, Sar. Jadi kan kayak tadi Fadi bilang pembangunan rel kereta ini kan udah dari zaman dulu. Iya, dari zaman Belanda, dan banyak sekali memakan korban masyarakat kita. Waktu itu kan dijadiin kerja paksa juga, Sar. Iya, dan kita kan juga tidak terekord semua berapa orang yang meninggal, ada kejadian. Iya, apa, pasti. kan kayak gitu-gitu. Jadi memang secara energinya juga ada yang tersisa gitu. Tumpukan demi tumpukan, apalagi. Oke. Dan kadang dari si mas yang maaf ya yang ini dari tadi kan kita fokusnya ke sini, di samping-samping kan banyak penunggunya juga kita dibahas, tapi kalau kita bahas mereka nggak fokus. Tapi kalau Fadi sekarang ngerasanya sesek nggak? Dari dari pas lo coba komunikasi Memang sesek. sesek. Tapi justru di sini udaranya dingin dan enak banget, dingin banget. lebih Karena kan Bogor memang lagi sejuk ya sekarang ya. Tapi napas gue berat. Coba maju dikit. Jadi kalau misalnya Ush. seriously, serius nggak sih ini? Oh gila sih. Hah? Serius nggak sih, Fad? Wah ngaco sih ini. Hah? Setiap kita lagi ngomong tentang sejarah atau apa gitu, pasti ada interaksi gitu loh. It's okay. Maksudnya kita tim Memburu Misteri kan memang kita ingin meluruskan cerita yang ada di sini, ya kan? Kita ingin meluruskan cerita yang ada di sini dari berjalan dari background yang tadi kita bilang mengenai kejadian tragis kereta ya yang terjadi di terowongan ketika tahun 2000. Itu yang sebenarnya pengen kita kuak gitu. Tapi ternyata ketika kita membahas lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan sedikit lebih flashback lagi ke belakang, ya salah gue juga sih. Gue sempat baca bahwa zaman Belanda ya dulu seperti ini sejarahnya gitu. Mungkin yang tadi Sarah bilang bahwa energi-energi itu yang ingin dibahas, tapi kan kita harus coba fokus. Oke, it's okay Sarah, it's okay. Kita tinggalin aja dulu nggak apa-apa. Kita coba langsung ke terowongan aja yuk.